pagi, Bapak, Ibu dosen, Bu Dr. Ngurah Ayu Nyoman, MPD, dan Bapak Ibu semuanya, mahasiswa pasca sarjana kelas 2G Universitas PGRI Semarang. Eh, Kali ini saya mewakili Pak Wahyu Kusrianto dan Bulis Winarti. Saya Eko Budi Susanto akan menyampaikan makalah tentang perencanaan program sekolah yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah. Baiklah Bapak Ibu Guru, kita mulai dari makalah ini, yaitu yang pertama adalah pendahuluan. Yaitu latar belakang dari makalah tersebut adalah agar pengelolaan sekolah tersebut dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan namanya Renstra atau rencana strategis sebagai suatu upaya untuk mengendalikan sekolah menjadi efektif dan efisien sampai kepada implementasi program kegiatan belajar dan mengajar dalam visi misi. Sedemikian rupa tujuan dan sasarannya dapat tercapai. Perencanaan strategis merupakan landasan bagi sekolah untuk menjalankan proses pendidikan. Komponen dalam strategis ini adalah terdiri visi, misi, dan tujuan yang terangkum dalam program sekolah yang di dalamnya adalah terdapat Renstra. Kemudian dalam makalah ini ada rumusan masalah. Yang pertama adalah apakah pengertian dan perencanaan program sekolah? Yang kedua, apakah pengertian dari visi sekolah, misi sekolah, dan tujuan sekolah? Kemudian yang terakhir, bagaimana perencanaan program sekolah tersebut yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuannya. Kemudian tujuan dari makalah ini, yang pertama, memahami konsep perencanaan program sekolah, memahami visi, tujuan sekolah, memahami perencanaan program sekolah yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah. Dan yang terakhir adalah manfaat makalah ini memberikan pengetahuan lebih mendalam tentang manajemen strategi pendidikan. Sistematikanya adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Kemudian pembahasan, bab ini menguraikan tentang pengertian perencanaan program sekolah, visi, misi, dan tujuan. Bab ini terjadi dan yang terakhir adalah penutup. Untuk pembahasan dimulai dari konsep perencanaan program sekolah. Prinsip-prinsip perencanaan sekolah. Yang kedua, cakupan perencanaan sekolah ini meliputi dari pemerataan kesempatan, peningkatan kualitas, peningkatan efisiensi, peningkatan relevansi, pengembangan kapasitas, dan tahap-tahap perencanaan yang terdiri dari yang pertama melakukan analisis lingkungan strategis, melakukan analisis situasi untuk mengetahui status situasi pendidikan saat ini, memformulasikan pendidikan yang diharapkan di masa mendatang, mencari kesenjangan antara yang kedua dan ketiga di atas, sehingga berdasarkan butir keempat disusunlah rencana strategis dan rencana operasional. Yang keenam adalah melaksanakan rencana pengembangan sekolah, dan yang ketujuh adalah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana dan melakukan evaluasi dari hasil rencana pendidikan tersebut. Kemudian, bagaimana format perencanaannya? Kan? Direncanakan terlebih dahulu, yaitu pertama adalah pendahuluan, ada analisis lingkungan strategis konteks, analisis situasi pendidikan yang meliputi dari situasi pendidikan dalam kenyataan saat ini terjadi, situasi pendidikan yang diharapkan nanti, kemudian menemukan kesenjangan tantangan antara tiga dan butir di atas. Dan yang keempat adalah membuat Renstra 5 tahun dan rencana ROP-nya 1 tahun.
Dalam Renstra Pendidikan 5 tahun ke depan harus meliputi dari visi, misi, dan tujuan, program-program kegiatan strategik untuk capai visi misi pada tujuan satu, strategi pelaksanaannya, rencana biaya alokasi dana, rencana program pelaksanaan program strategis, terus kemudian output apanya, kemudian bagaimana dilaksanakan, dan yang terakhir dari Renstra adalah rencana pemantauan dan evaluasi. Sehingga berdasarkan pendapat di atas, maka visi sekolah yang baik harusnya meliputi memberikan syarat yang pertama adalah visi sekolah berorientasi ke masa depan untuk jangka waktu yang lama. Visi ya, menunjukkan keyakinan masa depan yang jauh lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat. Kemudian visi sekolah harus mencerminkan standar keunggulan dan cita-cita yang ingin dicapai. Visi sekolah harus mencerminkan dorongan yang kuat akan tumbuhnya inspirasi, semangat, dan komitmen bagi stakeholder. Mampu menjadi dasar dan dorongan terjadinya perubahan dan pengembangan sekolah ke arah yang lebih baik. Menjadi dasar perumusan misi dan tujuan sekolah. Dalam merumuskan visi misi ini harus disertai indikator pencapaian misi sebagai kontrol. Kemudian visi sendiri berarti, kan? Saya ulang dari atas tadi, ya kan? Berarti visi sekolah memiliki sekolah berorientasi ke masa depan, terus kemudian yang baik, kemudian keunggulan cita-cita yang diharapkan. Visi sekolah harus mencerminkan dorongan yang kuat akan tumbuhnya inspirasi, semangat, dan komitmen bagi stakeholder sekolah, mampu menjadi dasar dan mendorong terjadinya perubahan dan pengembangan sekolah yang lebih baik, dan merumuskan visi harus sesuai dengan pencapaian tadi. Misi, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan misi antara lain, pernyataan misi sekolah harus menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh sekolah. Berarti dari misi adalah jabaran dari visinya. Rumusan visi sekolah selalu dalam bentuk kalimat menunjukkan tindakan dan bukan kalimat yang menunjukkan keadaan sebagaimana pada rumusan visi. Satu indikator visi dapat dirumuskan lebih dari satu rumusan misi, sehingga misi jauh lebih banyak dibandingkan visi. Antara indikator visi dengan rumusan misi harus ada keterkaitan. Terdapat benang merah yang jelas. Misi sekolah menggambarkan tentang produk dan pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat atau siswa. Kualitas produk atau layanan yang ditawarkan harus memiliki daya saing yang tinggi, namun disesuaikan dengan kondisi sekolah. Ini adalah tadi adalah visi misinya. Kemudian, bagaimana tujuan sekolah? Nah, berarti ada misi, ada visi, ada visi, ada misi, kemudian diteruskan ke tujuan sekolah. Beberapa kriteria perumusan tujuan sebagaimana berikut, yaitu adalah yang pertama, tujuan harus serasi dan mengklarifikasi visi, misi, dan nilai-nilai organisasi. Pencapaian tujuan akan dapat memenuhi dan berkontribusi memenuhi misi, program, dan subprogram organisasi. Tujuan akan menjangkau hasil-hasil penilaian eksternal dan diprioritaskan serta mungkin dikembangkan dalam merespon isu-isu strategisnya. Tujuan cenderung untuk esensial, tidak berubah kecuali terjadi pergeseran lingkungan atau dalam hal isu strategis, hal yang diinginkan telah tercapai. Tujuan biasanya secara relatif berjangka panjang, yaitu sekurang-kurangnya 3 tahun atau lebih. Kan? Tujuan harus dapat mengatasi kesenjangan antara lain pelayanan saat ini dan yang diinginkan. Tujuan menggambarkan hasil program, subprogram yang diinginkan. Tujuan menggambarkan arah yang jelas dari organisasi, program dan subprogram, tetapi belum menetapkan ukuran-ukuran spesifik dan strategik.
kegiatan-kegiatan itu dalam rangka mencapai tujuan pada dasarnya merupakan penjabaran dari misi organisasi yang terjangka lama. Mata tujuan dapat menjadi benchmark untuk pengukuran kinerja organisasi. Nah, di sini adalah visi misi ini terangkum jadi satu. Untuk melakukan penyusunan visi misi ini, sekolah dapat melalui langkah berikut, ya kan? Kepala sekolah membentuk tim panitia penyusunan visi misi tujuan. Tim panitia membuat draft dulu visi misi tujuan. Diadakan lokakarya mengenai visi misi tadi. Kemudian lokakarya melibatkan unsur dari pengelola sekolah, guru, tenaga kependidikan, alumni, pakar, praktisi pendidikan, dan dinas pendidikan. Visi misi tujuan sekolah dijadikan landasan dalam menyusun program sekolah. Hasil lokakarya kemudian dilakukan penyuntingan oleh tim atau panitia penyusunan, pencetakan dan penerbitan visi misi, dan pencetakan profesional dalamnya muat visi misi dan tujuan. Biasanya ini terletak di beberapa tempat strategis di sekolah, dipasang di sana. Kemudian yang terakhir ini adalah tadi berarti ada bagaimana alasan mengapa ada visi misi dibentuk, terus kemudian bagaimana cara menyusun visi misi. Nah, sekarang adalah disimpulkan. Perencanaan strategis merupakan landasan bagi sekolah dalam menjalankan proses pendidikan. Komponen dalam perencanaan strategis paling tidak terdiri dari visi, misi, dan tujuan. Visi adalah gambaran masa depan yang diinginkan oleh sekolah dan pandangan jauh ke depan kemana sekolah akan dibawa. Ini visi. Misi, pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan misi, berarti antara visi dan misi saling bertautan. Tujuan dan sasaran merupakan pernyataan tentang keadaan yang diinginkan di mana lembaga pendidikan bermaksud untuk mewujudkannya, dan sebagai pernyataan tentang keadaan di waktu yang akan datang di mana organisasi sebagai kolektivitas mencoba untuk menimbulkannya. Dengan adanya rumusan visi misi yang jelas akan memberikan arah pendidikan mencapai tujuan. Esensi dari visi misi dan tujuan adalah sesuatu yang tidak terpisahkan dalam organisasi atau lembaga pendidikan. Saran, manajemen pendidikan diharapkan membekali mahasiswa sebagai calon pendidik dengan cara yang terbaik dalam mengambil keputusan penting, khususnya dalam memahami perencanaan program sekolah sesuai formulasi visi, misi, dan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang yang dalam bentuk Renstra. Begitulah Bapak Ibu Guru, maka ini tentang perencanaan program sekolah yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah. Saya mewakili Pak Wahyu dan Bis Winarti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan mohon maaf apabila yang disampaikan tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.